Dus naar het schooltje heb ik heel erg geprotesteerd. Maar Ibu zei het moet nu eenmaal. Wees blij mama heeft nooit geleerd. En op die dag in het lief gestoken, met Ibu naast mij ik was gerust. Maar bij het schooltje, toen ik nog huilde, heeft ze mijn tranen weggekust. Mijn Ibu, je bent mij als een schitterende ster. Een ster die me leidde, ook al was je hoe ver. Want al kon je niet lezen, niet schrijven, niet wat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Gurumala dan pemirsa pecinta sejarah lokal Majalengka. Kebetulan Gurumala beserta jurig, reng-rengan jurig berada di Kerkop Cicurug. Kita sedang mengunjungi Kerkop Cicurug, yaitu pemakaman Belanda. Ya, di sini terdapat ada beberapa sisa-sisa makam Belanda ya, yang dulunya di sini adalah komplek pemakaman Belanda yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di sebelah sana komplek pemakaman orang-orang Ningrat atau bagian Belanda, dan yang sebelah kiri lagi anak-anak Sinyo dan noni Belanda, beserta sana lagi ada makam para tentara Kenil. Kebetulan Gurumala di sini sedang berada dekat dengan ini gada-gada yang di atasnya ada satu tulisan, kebetulan sudah agak menghilang ya. Tulisan di sini logo atau slogan gada-gada kuno ini berbunyi Memento Mori. Nah, menurut keterangan ini Memento Mori itu berasal dari bahasa Italia atau bahasa Vatikan yang berarti mengingat akan kematian. Cocok untuk memasuki gerbang pemakaman Belanda ini. Kita selanjutnya mengunjungi beberapa makam satu persatu yang masih tersisa. Oke. Oke pemirsa, kita sekarang berada di salah satu makam Belanda. Sepertinya yang dilihat adalah dibagi dua ya, yang sana dewasa dan Ningrat. Di sini itu makam sepertinya makam-makam anak-anak Sinyo atau noni Belanda, dan di sana lagi ada satu makam baru yang meninggal pada tahun 1947. Dan itu sepertinya dari bagian dari tentara. Nah ini juga sepertinya ini keluarga, anak-anak keluarga dari Kenil ya. Contohnya ini makam isi nih pemirsa nih. Ini ada satu nama Johannes Celano, lahir di Pandeglang dan meninggal di Majalengka sekitar tahun 1930-an. Kalau dilihat dari nama Celano ini ya, ini sepertinya keluarga dari nama Trah atau keluarga Ambon, Maluku ya. Celano itu nama keluarga dari Maluku. Nah, mungkin ini adalah putra dari seorang tentara Kenil yang berasal dari Maluku. Nah, kemudian di sana juga sama anak-anak, kalau dari dilihat dari lahir dan meninggalnya Geboren dan Operlanden, sepertinya itu anak-anak ya. Sana juga Jelonan sama anak-anak. Nah, meninggal pada tahun 31, di sana juga 30, di sana lagi 30-an. Ini sepertinya meninggalnya hampir bersamaan pemirsa ya.
Nah, jika kita lihat dari sejarah tentang ada satu penyakit di Majalengka, sekitar Maja dan Majalengka, dan pada waktu itu terjadi wabah penyakit atau pagebug yang namanya penyakit pes. Kalau dalam bahasa Sunda, orang Majalengka dulu bilang penyakit lempos namanya itu ya. Jadi penyakit pes itu benar-benar terjadi di Majalengka ketika itu, dan tidak pandang bulu pemirsa, itu apa ada rakyat Majalengka kaya miskin, bahkan keluarga dari Kenil Belanda juga ada yang jadi korban ya, karena dilihat dari tanggal atau tahun kematiannya hampir bersamaan sekitar tahun 30-an menurut saya. Nah, kalau kita lihat ini ya, makam ini jelonan itu masih komplit ya, masih istilahnya itu masih terlihat tulisan jelas jelonan sama lahir sama meninggalnya. Bisa jadi ini adalah bagian dari satu putra dari tentara Marsose Belanda yang menurut keterangan di berita Belanda dari Aneta Belanda itu ya, bahwa pada tahun 1929 terjadi eksodus besar-besaran tentara Kenil Belanda yang berasal dari Pandeglang dan Sukabumi. Sekitar berapa ribu orang tentara didatangkan dari Sukabumi dan Pandeglang ke Tonjong yang sekarang menjadi markas Kodim Majalengka ya. Dulunya itu bekas markas besar Marsose Belanda. Tujuannya waktu itu didatangkan para Marsose itu ya untuk, nah ini nanti ada cerita khususnya tentang penumpasan Raja Lamot. Nah, nanti kita dijadikan edisi tersendiri tentang Raja Lamot ini. Inti ditumpas oleh tentara Belanda yang didatangkan langsung dari Pandeglang ke Tonjong sekarang yang menjadi markas Kodim Tonjong. Dan selain penumpasan kelompok Raja Lamot yang nanti kita bahas selanjutnya, dan penumpasan penyakit pes, begitu pemirsa. Dan ya pemirsa, kita sedang berada di salah satu makam Belanda ini ya. Kalau dilihat dari bentuk, sepertinya ini makam sangat menonjol dan berbeda ya. Ada bangunan yang beratap, kemungkinan ini dari keluarga Belanda yang terhormat. Tapi kalau dilihat dari segi ornamen atau bentuk makamnya, ini seperti makam tidak dewasa ya, seperti makam anak-anak atau younger, dalam arti belum begitu tua gitu ya. Kalau dilihat dari bentuk ini seperti ornamen tumbuhan-tumbuhan kecilnya dunia anak-anak gitu istilahnya itu ya. Nah, kebetulan di sini juga saya bersama dengan Rian, ada juga itu Pak dosen lagi mengamati makam-makam ini. Rian ini punya berbagai keterangan tentang makam ini, daftar siapa yang dimakamkan di sini dan siapa makam pertama kali orang Belanda yang dimakamkan di sini. Ya, dari keterangan sih dari tahun 1860 sampai 1920. Maka mungkin Rian bisa dijelaskan siapa yang pertama kali dimakam sini dan daftarnya ada di sini. Oh iya. Jadi makam Kerkhoff Cicurug ini ternyata terdata di sebuah buku yang dibuat di era Belanda, tepatnya 1934, yang menuliskan adanya pemakaman atau Kerkhoff di Majalengka yang bernama Cicurug. Dari buku tersebut ternyata ada 24 makam yang tertulis siapa pemiliknya pada saat itu. Jadi bila bertanya sejak kapankah makam ini berdiri, belum menemukan informasi pasti. Tapi jika merujuk kepada orang Belanda yang wafat paling awal dan dimakamkan di sini adalah bernama Petrus Philippa PPJ Sem atau Philippus Petrus Julius Sem, yang pada saat itu menjabat sebagai kepala gudang garam di Majalengka di tahun 1969 paling awal, dan yang paling terakhir kalau tidak salah berasal dari tahun 1920 gitu. Jadi ada 24 makam. Nah, jadi dari 20 makam itu yang pertama tertulis adalah William Hertzing. Dia ternyata di buku lainnya dia ternyata menjabat sebagai salah satu pegawai di Landren atau pengadilan di Majalengka pada sekitar 1980 akhir sampai awal 1990. Dia wafat pada tanggal 24 Juli 1904. Yang kedua adalah adanya seorang wanita, istri dari Henry Sayers. Henry Sayers sendiri ternyata tercatat sebagai pegawai di pabrik gula Kadipaten. Namanya adalah sebutannya Annie Sayers. Ya, dia meninggal di tahun 1907. Yang ketiga, menurut buku ini juga ada yang disebut dengan nama Gerard Philip
Gerard Pierre Leonard Deseris. Dia meninggal di Jatiwangi pada tanggal 19 Februari 1908. Kemungkinan dia adalah bagian dari pegawai di PG Jatiwangi. Karena memang di sini yang paling banyak adalah dari PG Jatiwangi ya. Yang selanjutnya keempat adalah seorang wanita juga. Dia janda dari Cedun. Nama aslinya adalah Wilhelmina Carolina Dun. Dia meninggal di tahun 1881. Jadi lumayan mungkin yang termasuk yang tua juga. Yang keenam itu adalah Anthony Sayers. Anthony Sayers juga tercatat sebagai salah satu pegawai di pabrik gula Jatiwangi, meninggal di tahun 78. Yang selanjutnya adalah yang keenam, ada tokoh bernama wanita lagi bernama Erneste Turup. Dia adalah istri dari William Turup, seorang pegawai yang bekerja di Cirebon. Nah, saya masih belum menemukan kenapa dia dimakamkan di Kerkhof Cicurug Majalengka. Yang ketujuh, dia ada lagi dari makam ini adalah dari ini ya, sebutkan Frederick Rambaldo. Frederick Rambaldo ini saya sangat sulit mencari keberadaan siapa Frederick Rambaldo, tapi jika menurut kepada Marga Rambaldo, dan ketika dia wafat di tahun 1878, kemungkinan besar Frederick Rambaldo ini adalah keluarga dari asisten residen Majalengka, yaitu Johannes Jacobus Rambaldo, yang mulai menjabat di Majalengka sejak 1 Juni 1871. Dan unik lagi ditemukan lagi bahwa sebelum Frederick Rambaldo ini meninggal, J.J. Rambaldo memiliki anak wanita yang dilahirkan di Majalengka, namanya adalah Leonie Rambaldo, dan meninggal di Belanda sekitar 1870-an, di umurnya hampir 100 tahun ya. Yang ke-8 adalah Michel, namanya adalah Michel Daniels Williams. Dia adalah seorang bagian di Landren juga, pegawai pengadilan Majalengka, bertugas sebagai griefer atau anggota panitera pengadilan. Yang ke-9 adalah Emile Johanna Perebum Voller. Nah, ini ternyata saya menemukan jawabannya. Dia adalah putri dari J.P. Perebum Voller, seorang pegawai di bidang lembaga kesehatan dan sosial Belanda. Sebelumnya PJB Voller ini menjabat di Kuningan, terus kemudian dipindahkan ke Majalengka pada 1878. Yang ke-10 adalah Jacoba Sturvogel. Nama panjangnya adalah Jacoba Gertruida Dijk Beens. Dia adalah istri dari Ari Peter Sturmvogel, seorang kontrolir yang berkedudukan di Maja. Dan dia pun dimakamkannya, meninggalnya, Jacoba ini meninggalnya di Maja dan dimakamkan di sini. Dan menemukan lagi informasinya bahwa dia 1 tahun sebelum meninggal memiliki anak yang bernama Wilhelmina Sturvogel yang dilahirkan di Maja. Nomor 11 adalah Karel William de Ruyter. Nah, ini yang satu saya tidak menemukan sama sekali informasinya siapakah Karel William de Ruyter ini. Hanya saja dia wafat pada 30 November 1895. Jadi kesimpulannya dari Kerkhof Cicurug ini adalah ya ada 24 makam yang tercatat sampai tahun 1920. Dan yang dimakamkan juga ternyata terdiri dari berbagai macam profesi, baik itu adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda, pegawai perkebunan, sampai kepada pegawai dari pabrik gula di Jatiwangi. Kenapa kok hanya Jatiwangi yang dimakamkan di sini? Karena untuk PG Kadipaten sudah memiliki sendiri kerkhofnya. Jadi mereka sudah punya kerkhof sendiri di dalam kompleks, sedangkan Jatiwangi tidak, sehingga pegawai-pegawai yang meninggal di Jatiwangi rata-rata dimakamkan di sini. Ada sekitar 3-4 orang yang dimakamkan di sini. Dan di bangunan ini kenapa bermacam-macam jenisnya dari kerkhof ini? Itu tergantung dari kedudukan dan status dari keluarga jenazah ketika hidup. Apakah dari kalangan kelas atas dan biasanya membangun bangunan megah seperti ini, atau dari kalangan kelas biasa saja. Ya, itulah mungkin sedikit pembahasan mengenai Kerkhof di Cicurug. Semoga menambah informasi mengenai sejarah yang ada di Majalengka. Terima kasih. Kerkhof Cicurug ini juga letaknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Majalengka, sekitar 3 km. Kerkhof sendiri itu memiliki 2 arti atau 2 kata. Kerk artinya gereja dan hof artinya halaman. Itu mengacu kepada tradisi masyarakat pedesaan di Eropa di abad sebelum abad ke-18 yang memakamkan anggota keluarga di halaman gereja. Tapi kemudian timbul problem ketika jenazah atau masyarakat banyak yang meninggal dan lahan pemakaman di depan gereja itu semakin sempit. Maka pihak awalnya sebenarnya punya alternatif, makamnya ditumpang.
Jadi jenazah yang baru itu berada di jenazah yang di atas jenazah yang lama, tapi menimbulkan masalah di penyakit, muncul kesehatan di bidang kesehatan, sehingga kemudian ahli kesehatan meminta kepada pihak gereja untuk stop pemakaman di halaman gereja dan memindahkannya ke tempat lain. Dan itu terjadi pertama kali di Prancis sekitar tahun 1776. Tradisi pemakaman yang berada di luar kota itu kembali mengacu kepada tradisi bangsa Romawi, di mana bangsa Romawi menguburkan jenazah biasanya terletak di luar kota, tetapi tetap di jalan utama sehingga aksesnya dapat mudah dimasuki. Itu berdasarkan buku sejarah kematian dari Krigen yang dibuat yang dibuat sekitar tahun 2007 atau diterbitkan tahun 2017 lalu. Ya, pemirsa, kita telah mendengarkan dan paparan dari Rian tentang siapa-siapa saja yang di sini, yang dimakamkan di sini. Kemudian kita juga setelah melihat satu makam yang masih utuh sekali tentang makam Sinyo Belanda yang bernama Jelonan beserta dengan kawan-kawannya. Kita juga nanti di sini ada Pak Galun, kebetulan beliau adalah dosen di salah satu universitas di Indramayu. Kita nanti coba dengar bagaimana pendapat beliau tentang makam Kerkhoff dan ya tentang apa yang terjadi di Majalengka. Ya, pemirsa, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah dipaparkan oleh Kang Naro, sejarawan sekaligus budayawan Majalengka, memang yang fokus mengkaji mengenai sejarah lokal Majalengka. Terlebih juga tadi ada Kang Rian yang sudah secara kronologis, secara lengkap menerangkan mengenai ada berapa makam di sini, siapa saja gitu. Saya kira untuk pembahasan itu sudah cukup lantang, sudah cukup jelas, apalagi untuk sebagai gambaran awal lah gitu ya. Cuma dalam hal ini bahwa adanya Kerkhoff di Majalengka itu sebagai penanda, sebagai bukti atau tinggalan arkeologis bahwa di Majalengka pernah ada kehidupan ketika di zaman kolonial. Nah, jadi adanya Kerkhoff ini di Majalengka sebagai bukti bahwa di Majalengka juga pernah mengalami proses atau fase kehidupan ketika zaman kolonial Hindia Belanda. Ini tidak serta-merta kita tidak bisa dikatakan bahwa di Majalengka tidak pernah mengalami fase ketika zaman kolonial. Nah, ini salah satu buktinya bahwa adanya Kerkhoff berarti adanya orang-orang kolonial Belanda yang saat itu pernah hidup di Majalengka. Nah, entah sebagai pegawai pemerintah atau ambtenar atau pegawai perkebunan atau pegawai di perusahaan pabrik gula. Nah, ini juga bisa menguatkan bahwa di sini barangkali merupakan para pegawai-pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Itu tadi yang sudah disebutkan secara jelas oleh Kang Rian gitu di video sebelumnya. Nah, artinya apa? Bahwa Kerkhoff ini menjadi potensi sejarah dan budaya di wilayah Majalengka saat ini. Nah, sisa-sisa ini bisa dijadikan, bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, media wisata sejarah, wisata budaya perihal tentang lokalitas Majalengka itu sendiri. Nah, kalau saya ini lebih menyoroti kepada aspek pendidikan barangkali. Kenapa saya akan mengulas mengenai aspek pendidikan kaitannya dengan situs Kerkhoff ini? Karena ini menjadi bukti, ini menjadi media pembelajaran, bisa dijadikan sebagai media pembelajaran untuk generasi-generasi muda, khususnya generasi muda Majalengka, bagi kaum terpelajar untuk menelaah tentang sejarah lokal di Majalengka. Nah, tentu ini juga dapat mendukung program pemerintah dalam upaya mengangkat pendidikan berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter itu tidak terlepas dari situasi lingkungan yang ada di sekitar. Nah, ini bisa diangkat menjadi penguatan kepribadian kita, penguatan kebangsaan kita melalui peninggalan-peninggalan situs sejarah ini gitu. Oleh karena itu, kaitannya dengan ini, saya mendorong atau mengusulkan kepada pemerintah untuk memperhatikan terhadap tinggalan-tinggalan sejarah atau tinggalan budaya di Kabupaten Majalengka ini. Ini bisa dijadikan sebagai potensi oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah daerah untuk mengangkat sejarah dan budaya Majalengka yang pernah hidup di lingkungan kita, yaitu di Majalengka. Oke, kita sudah mendengarkan paparan dari Rian tentang kapan pertama kali orang Belanda yang dimakamkan di sini dan
berapa jumlah orang Belanda yang dimakamkan di sini. Kemudian dari Pak Galun sendiri juga ada tadi penjelasan sedikit tentang sepak terjang orang-orang Belanda di Majalengka. Oke pemirsa, kita sampai jumpa lagi di lain episode. Nanti kita guar tentang pemberontakan Raja Lamot yang ada hubungannya dengan makam Belanda di sini. Oke pemirsa, kita akhiri juri ngagejeli ke Perkop ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heb ik jou soms